Selamat malam, selamat pagi juga, selamat siang, kapanpun kalian menonton video ini. Nama saya Foreman Ambunan Gurning, NIM C1B018136, manajemen 2018. Video ini saya buat di mana saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester yang diasuh oleh Ibu Musnaini atau biasa kita panggil Ibu Naim. Di video ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya. Dia akan tanya saya seputar apa manajemen perubahan, fungsi manajemen perubahan, dan apa saja contoh nyata dari manajemen perubahan tersebut. Jadi, saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Saya mau nanya nih bro, Ya bro. sekarang kan zaman itu semakin cepat, zaman semakin berubah, semakin maju. Nah saya itu bingung, sebenarnya definisi dari perubahan itu apa sih menurut kamu? Jadi perubahan itu bro, pada dasarnya perubahan adalah perbedaan dari kondisi yang lama menjadi kondisi baru. Semisal contoh nih, kalau di dunia ini dulu nih yang dekat-dekat aja lah, corona dulu kan orang bilang nggak ada yang bisa nyembuhin. Dengan adanya suatu perubahan, teknologi semakin maju, vaksin corona bisa ditemukan. Dulu nggak ada, kondisi lama nggak ada, kondisi baru vaksin corona udah bisa dijual beli, gitu bro. Jadi kalau menurut konsepnya, manajemen perubahan itu gimana bro? Nah, kalau manajemen perubahan bro, sesuai konsep kita bikin video ini, manajemen perubahan itu upaya dan pendekatan yang dilakukan secara struktur juga sistematis, baik itu oleh individu, dalam tim, atau dalam organisasi, di mana untuk menuju suatu kondisi yang lebih baik lagi, dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik dalam manajemen perubahan. Nah, salah satu konsepnya yang mungkin kita sama-sama tahu nih ya bro, dia juga merujuk pada konsep pendekatan manajemen, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Jadi dengan manajemen perubahan kita pakai pendekatan itu untuk suatu perubahan yang lebih baik dalam perusahaan, terutama dalam perusahaan. Gitu. Itulah kenapa harus ada yang namanya manajemen perubahan. Jadi bro, perubahan itu penting nggak menurut anda bro? Perubahan itu penting. Saya langsung kasih contoh ya bro. Boleh boleh. Nih ya, di individu terlebih dahulu. Dalam individu nih bro, kayak kita nih sekarang, ini ngerokok nih. Ngerokok kita sebungkus nih, sehari kita habis 25.000. Sehari kita habis 25.000, ini kondisi lama. Bayangkan kalau kondisi baru kita, rokok ini kita stop, 25.000 itu kita tabung. Kali sebulan udah berapa bro? Kali setahun lagi udah berapa bro? Berat memang kan? Cuman ya, inilah perubahan. Nah, Betul, prosesnya yang lebih baik lagi gitu bro. Dalam tim lagi nih, saya punya tim di kampus, tim kerja. Tim kerja saya punya 3 orang nih. Anggap saya namanya A, B, sama C. Si B ini saya. Si A ini orangnya pintar, bisa dibilang pintar, dia juga rajin. Nah, teman-teman pasti yang nonton video ini punya lah teman-teman yang rajin gitu kan. Dia rajin, pandai juga, cerdas di kelas, aktif. Sedangkan si B saya orangnya biasa-biasa aja. Kalau ngikut tugas ya ikut. Sedangkan si C ini pemalas. Dibilang bodoh nggak? Karena nggak ada orang bodoh ya. Dia pemalas. Kalau kerjain tugas, kami bertiga ini, ya, si A paling aktif. Kalau kerja tugas kelompok, si A aktif, sama-sama ngerjain, kami semua sama-sama ngerjain. Sama-sama dapat nilai A. Yang membedakan apa? Si A dapat nilai A, dapat ilmu. Saya si B dapat nilai A, nggak dapat ilmu. Si C dapat nilai A, nggak dapat perubahan, nggak dapat ilmu. Nah itu bu, dalam manajemen perubahan harus diubah itu. Ketiganya harus sama-sama kerja, ketiganya harus sama-sama aktif. Jadi ketiganya sama-sama dapat nilai A, ketiganya sama-sama dapat ilmu. Nah itu kalau di tim bro. Kalau di organisasi ya nanti organisasi apa kita bisa bahas lah gitu. Jadi bro, kalau dalam organisasi itu tahap-tahapannya gimana bro dalam manajemen perubahan ini? Nah, manajemen perubahan. Ini pertanyaannya agak berat bu, saya agak baca dikit ya di Google nih ada soalnya tahap-tahapnya. Tapi saya akan jelaskan juga, saya udah pelajari. Yang pertama itu fase pertama ada position value atau menentukan posisi strategis bro. Jadi fase ini sistem berpikir di mana tujuan atau posisi yang pas dalam perusahaan itu dijelaskan untuk mencapai perubahan dalam perusahaan itu. Itu fase yang satu. Fase kedua ada bahasa Inggrisnya measures goals atau mengukur tujuan. Jadi fase ini menentukan ukuran dan mekanisme apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu bro. Nah sudah dicapai tujuan itu baru kita masuk ke tahap ketiga, ada asesmen strategi atau strategi asesmen. Dalam fase ini kita tentukan kesenjangan antar situasi terkini. Jadi dalam situasi ini bagaimana, situasi ini bagaimana.
Kalau memang itu yang kita inginkan, kita tentukan kebijakannya bagaimana dalam perusahaan itu untuk mencapai perubahan yang baik. Di fase keempat ada action level atau aktivitas perubahan. Fase ini adalah fase penerapan dan penjelasan strategi. Jadi sudah kita atur dari fase 1 bro, fase 2, fase 3. Di fase 4 ini kita jalankan aktivitas perubahannya. Untuk bisa mengurangi kesenjangan yang saya bilang tadi. Ada kesenjangan-kesenjangan dalam strategi itu dikurangi dalam fase 4. Fase terakhir adalah environment scan, ada identifikasi lingkungan eksternal. Fase ini melakukan seluruh identifikasi lingkungan eksternal yang mampu mempengaruhi perubahan. Jadi perubahan itu nggak cuma dari internal, dari eksternal mempengaruhi perubahan tersebut. Setelah kita punya strategi yang baik dalam suatu perubahan dalam organisasi, kalau ada faktor eksternal, pada fase 5 ini kita perhatikan. Fase ini, faktor eksternal ini apakah mempengaruhi ini? Nah, begitu bro. Kalau dalam perubahan, manajemen perubahan dalam organisasi. Oke bro. Jadi menurut kamu perubahan itu berarti benar-benar harus ya dalam sebuah organisasi itu demi berkembangnya, dengan berkembangnya zaman itu organisasi juga harus mengikuti perubahan gitu ya. Ya, ini mungkin suatu kesimpulan atau penutup juga bro. Manajemen perubahan itu atau biasa kita bilang manajemen of change sebagai upaya pendekatan juga. Jadi ini sangat-sangat perlu dilakukan, terutama untuk teman-teman yang mungkin punya usaha, punya organisasi kecil-kecilan. Kalau Anda merasa bahwa usaha Anda jalannya gitu-gitu aja, punya untung gitu-gitu aja, strategi yang Anda jalankan tidak berhasil, Anda mungkin butuh manajemen perubahan. Atau Anda seorang individu yang merasa hidup Anda biasa-biasa saja, mungkin hidup Anda perlu perubahan. Atau tim Anda biasa-biasa saja, jalannya gitu aja, Anda juga butuh perubahan. Nah, jadi apapun yang terjadi bro, setiap kita butuh yang namanya perubahan. Di dalam manajemen perubahan, kami belajar bersama Bu Nain, sudah dibahas bagai-bagai contoh semuanya, dan dijelaskan bahwa kondisi yang lebih baik adalah kondisi ketika Anda berkembang dari posisi yang lama ke posisi yang baru. Begitu bro, bisa saya jelaskan ke bro. Terima kasih teman-teman udah lihat podcast kami, cerita singkat kami, cerita santai kami sambil ngopi, sambil ini tidak terlalu serius ya teman-teman, jangan dianggap serius. Ini adalah contoh bahwa merokok itu tidak baik. Saya bilang tadi contoh menjadi individu yang baik. Kita lepaskan rokok 25.000 sehari, kita tabung sebulan udah dapat berapa? Contoh perubahan kecil dari itu saja. Terima kasih, saya Foreman Ampunan Burning. Terima kasih sudah nonton video ini. Bu Nain, semoga senang melihat video saya. Saya buat video ini karena saya tidak punya waktu untuk membuat makalah bu. Saya sibuk mengerjakan pekerjaan saya. Ibu tahu di bagian YouTube itu saja bu. Terima kasih, saya undur diri. Foreman Ampunan.